Assalamualaikum teman-teman. Gue baru nemu satu video Wafi terbaru. Sumpah, ini konten kalau dijual di YouTube tuh kategorinya bukan edukasi, tapi komedi horor. Openingnya aja udah kayak film Marvel. Teman-teman, mohon video ini di-share dan diviralkan sebelum apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi di Indonesia. Lah bro, sejak kapan hadis kayak meteor bisa dicegah kalau statusnya viral? Jangan-jangan kalau trending hashtag hadis nomor 1, malaikat jadi nunda dulu. Waduh, masih FYP, postpone kiamat dulu deh. Abis bikin tegang, Wafi lanjut lagi. Ini sangat penting karena sepertinya akan terjadi di Indonesia. Dulu di zaman Nabi ada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu ketika sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar?" Wahai Rasulullah, kapan umat Islam akan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Kapan menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan, melarang kepada kemungkaran akan ditinggalkan oleh umat Islam? Salah satu jawaban Rasulullah yang sangat mengena dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, beliau menjawab secara tegas, "Idza tahawwalal mulk fi sigharikum." Ketika kepemerintahan kalian dipimpin oleh sosok muda yang tak berpengalaman, yang ilmunya masih kurang, tapi dia akan dijadikan pemimpin dalam negara kalian, maka di saat itulah amar ma'ruf nahi mungkar akan ditinggalkan oleh umat. Katanya kalau negara dipimpin anak muda nggak berpengalaman, otomatis amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Nah, loh, ini logika slippery slope kelas berat. Jadi apa-apa yang muda pasti bikin rusak. Lah, kalau gitu ketua OSIS SMP juga otomatis bikin dosa berjamaah dong. Besok anak-anak langsung pada ngerokok di musola. Oke, mari cek. Kita lihat di kitab Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Di situ dijelasin gini, dulu Yahudi dan Nasrani sebenarnya punya ilmu, tapi mereka malah lepas dari ilmunya sendiri karena kebanyakan sok mikir pakai akal doang, udah nggak berpegang sama wahyu. Nah, ada riwayat dari Ibn Abi Khaythamah, jalurnya makhul dari Anas bin Malik. Anas pernah nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan sih umat ini bakal ninggalin amar ma'ruf nahi mungkar?" Dan salah satu jawaban Rasulullah yang dikutip Wafi itu adalah, "Wal mulku fi sigharikum," kekuasaan jatuh ke tangan yang kecil-kecil. Tapi nih, kalau kita buka lagi penjelasan ulama di Fathul Bari, ada keterangan begini, "Wa dzakara Abu Ubaid annal murada bis sighari fi hadza sigharul qadri lasinni." Abu Ubaid bilang, maksud kecil di sini bukan soal umur, tapi soal kedudukan dan kapasitas. Jadi bukan bocil literal yang lagi main lato-lato terus nyalon presiden dong. Tapi orang yang kecil nilainya, kecil ahlaknya, kecil ilmunya. Artinya apa? Kalau Wafin artinya langsung pemimpin muda sama dengan gagal, itu keburu-buru banget. Yang dimaksud hadis justru masalah muncul kalau yang naik jadi pemimpin itu orang-orang remeh kualitasnya. Nggak peduli dia muda atau tua. Kalau ilmunya tipis, akhlaknya minus, ya udah jadinya bencana. Lepas dari hadis di atas, gue jadi inget Imam Unyil yang dah bangkotan, diangkat jadi imam jumbo, tapi ilmu dan akhlaknya minus. Terus, dia nyambungin hadis 1400 tahun lalu sama quick counting Indonesia. Ingat, kalau saya pribadi, dulu saya mencoblos Bapak Anies Baswedan. Kalau saya sih dalam hati, kepengennya itu presidennya Pak Prabowo, tapi wakilnya Pak Anies. Jadi hati-hati teman-teman ya sebelum hadis ini terjadi. Lagi serius bahas hadis Nabi, tiba-tiba dia nyeletuk. Kalau saya pribadi dulu nyoblos Anies Baswedan. Lah, ini kajian agama apa iklan kampanye soft selling, bro? Jamaah pengajian langsung bingung. Bang, ini kita lagi ngaji atau masuk sesi testimoni partai?
Ngedistract topik biar curhat politik bisa nyelip manis. Dia bikin kayak cuma ada satu pilihan bener. Presidennya Prabowo, wakilnya Anies. Nah, ini false dilemma paling kocak, bro. Seolah-olah dunia cuma punya dua opsi. Wowo Anies atau kiamat. Padahal di demokrasi banyak pilihan, Dul. Bahkan ada opsi paling damai, kayak gue dulu. Tidur pas coblosan. Dan jurus pamungkasnya, bawa-bawa nama Rasulullah sama sahabat buat nge-backup opini politik pribadi. Nah, ini authority bias, bro. Sama aja kayak bilang, menurut Einstein, nasi Padang lebih enak rendang daripada ayam pop. Jadi, kesimpulannya, video Wafik ini bukan kajian serius, tapi campuran antara spam WhatsApp emak-emak, trailer film horor, dan iklan Sapres yang nyasar ke kajian. Dari sisi logika penuh jebakan, tapi dibungkus serius biar kelihatan kayak ramalan. Atau bisa jadi malah Wafik ini masuk kategori hadis di atas. Makanya, kalau ada yang bilang, hati-hati, hadis ini akan terjadi di Indonesia. Gue cuma jawab, tenang bro, sebelum itu kejadian, gue viralin dulu pakai stiker WA. Karena jujur aja, dakwah model gini nggak bikin orang tercerahkan, tapi bikin orang pengen komen, Bang, ini kajian apa clickbait? Yang mau takbir, nunggu Saroni balik.